Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ikhtiarullah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Saya merupakan guru produktif multimedia di SMK Negeri 1 Binangun Cilacap. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 12 Multimedia 2 dengan materi manipulasi video menggunakan perangkat lunak pengolah video. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Video ini diambil di SMK Negeri 1 Binangun pada hari Selasa, 13 Desember 2022. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Semangat hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai, saya mau lihat dulu semangat kalian ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 1 Binangun? Bisa, bisa jaya. Skansa Bina? Siap. Santun, inovatif, aktif, produktif. Oke, luar biasa kalian semua ya. Berangkat semua hari ini? Berangkat semua? Oke, luar biasa hari ini berangkat semua ya. Oke, silakan untuk sebelum memulai pelajaran ini, ketua kelas menyiapkan untuk berdoa dulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya akan memberikan sedikit motivasi buat kalian semua. Ya, dengarkan kata-kata saya. Nih, kata-katanya seperti ini. Doakan apa yang kalian kerjakan, kerjakan apa yang kalian doakan, maka kalian akan mendapatkan hal yang maksimal. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita budayakan dulu 5R. Apa itu 5R? Ya, oke, silakan dibersihkan dulu mejanya dari semua kertas, semua sampah yang ada di meja. Silakan dibersihkan dulu, dirapikan dulu. Sudah? Oke. Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Belajar apa kita? Ya, penyuntingan video. Apakah ada yang masih ingat apa itu penyuntingan video? Masih ingat penyuntingan video apa? Ada bisa menjawabnya? Oke, silakan Nabila. Proses penyuntingan adalah suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar, menggabungkan gambar dengan menyisipkan sebuah transisi. Oke, luar biasa ya. Jadi kita memasukkan sebuah gambar hasil syuting, kemudian memberikan sebuah transisi menjadi sebuah video. Oke, sekarang masih ingat nggak beberapa waktu lalu kita telah melakukan teknik chroma key ya. Teknik chroma key ini kita menggunakan apa? Green screen. Ya. Masih ingat nggak tips-tips untuk menggunakan green screen? Oke, silakan Putri. Pastikan pencahayaan yang terang, atur ISO kamera, gunakan warna yang kontras. Ya, oke, gunakan warna yang kontras. Ada lagi? Apalagi kira-kira untuk tips dari kita gunakan green screen?
Oh iya, luar biasa sekali. Jangan terlalu dekat dengan background karena akan menimbulkan bayangan hijau ya. Oke, sekarang ada yang ingat nggak kenapa sih kita harus pakai green screen, harus pakai warna hijau? Oke, silakan Nadia. Jauh dari warna kulit manusia. Oke, luar biasa sekali jawabannya ya. Berarti kalian masih ingat tentang materi sebelumnya, berarti sudah siap untuk kita mulai ke materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manipulasi efek video menggunakan perangkat lunak. Ya, jadi kita masih menggunakan editing. Hari ini kita gunakannya adalah Adobe Premiere. Nah, di pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar manipulasi efek video ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fitur fungsi efek perangkat lunak, pengelola video sesuai dengan konsep video dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan penggunaan fitur efek pada video sesuai dengan konsep video dengan tepat. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu mengintegrasikan penggunaan fitur efek pada video sesuai dengan konsep video dengan tepat. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan tuh beberapa efek video yang bisa digunakan di Adobe Premiere ya. Sebelumnya saya ingin melihat seberapa jauh kalian paham tentang materi sebelumnya, dan saya juga akan melihat apakah kalian telah mengetahui untuk materi yang akan kita pelajari ini. Silakan di scan barcode berikut ini. Kita akan lakukan pretest. Silakan. Atau ketikkan link berikut ini di atas ya, ini ya. Dua menit lagi ya. Nah, untuk top skornya adalah 8 atas nama Rini Deastuti. Tepuk tangan untuk Rini di sini. Beri aplaus untuk Rini ya. Nah, kita lihat yang lainnya. Nah, ini adalah 3 teratas. Ada Rini Deastuti, terus kemudian siapa itu? LSP siapa? Putri ya. NN itu siapa ini? Oh ya. Oke, luar biasa ya. Untuk yang lainnya ya, sudah lumayan ya. Nah, sekitar berapa sih ini? 18 siswa ya. Setelah melakukan pretest dengan baik ya. Nah, kita akan masuk ke materi supaya kalian lebih paham tentang materi hari ini. Sekarang kita lihat, ini gambar apa?
Gambar apa? Aduh lapar. Gambar apa ini? Nasi goreng ya. Nasi goreng. Kira-kira nasi goreng apa aja untuk bumbunya? Kalau mau buat asin, tambahkan apa? Garam. Kalau tambah pedas, tambahkan apa? Kalau misal nih nasi gorengnya kurang gelap warnanya, dikasih apa? Kecap. Nah, nasi goreng ini kita analogikan itu sebagai video yang akan kita buat. Nah, bawang, garam, kecap itu adalah efek dari videonya. Misal kita mau kasih videonya itu warnanya agak gelap, ya berarti kita tambahkan kecap. Kalau di editing video kita tambahkan namanya color grading. Misal kita mau tambahkan garam supaya lebih asin, ya kita tambahkan juga, kalau di video namanya adalah transisi. Ya, jadi satu kesinambungan jadilah sebuah nasi goreng yang enak. Nah, karena kalau efeknya itu kebanyakan, hasilnya juga tidak enak untuk dilihat. Pernah lihat nggak video yang banyak sekali efek-efeknya? Misal tiap perpindahan skin dia ada transisinya. Pernah video kayak gitu? Menarik apa enggak? Misal warnanya hitam terus loh, gelap, gelap, gelap gitu. Kira-kira ganggu nggak? Mengganggu ya. Nah, itulah jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik. Oke, sekarang apa sih efek dalam video? Kira-kira kalian pernah nggak pakai video TikTok gitu? Apa Instagram itu filter dan sebagainya? Kira-kira kalian bisa nggak jelasin apa itu efek dari misal si Putri nih pakai filter Instagram? Kira-kira biar apa? Biar menyempurnakan. Ada lagi, biar apa? Biar pede. Pede ya bolehlah. Biar apa lagi? Memperputih. Ya, memperbaik ya. Jadi supaya videonya lebih terlihat berubah ya. Berubah jadi lebih baik. Nah, itu adalah fungsi efek. Efek itu kan berarti keadaan yang berubah karena suatu perlakuan. Itu namanya adalah efek ya. Oke, kita akan pelajari apa itu efek video. Nah, efek video ini adalah teknik pasca produksi yang digunakan dalam pengeditan film atau video yang dapat menciptakan tampilannya lebih menarik ya. Kayak tadi tuh, misal pakai filter Instagram nih. Saya pakai filter Instagram biar glowing gitu ya. Itulah contoh dari efek. Jadi supaya tampilannya lebih menarik ya. Nah, dengan menambahkan efek video, maka kalian bisa menciptakan nuansa tertentu. Bisa beralih ke sudut pandang ya dengan menggunakan transisi tadi ya. Bisa juga menambahkan sedikit bumbu-bumbu cinta pada narasi, gitu loh. Ya, bisa bergerak maju ataupun mundur. Itu kita bisa gunakan efek. Pernah lihat video orang nikahan? Itu kira-kira pakai apa? Slow-mo gitu ya. Pakai sinematik. Nah, itulah ini salah satu fungsi dari efek video. Nah, jenis efek video itu ada dua. Yang pertama adalah efek transisi. Tahu nggak transisi itu apa fungsinya? Iya, betul sekali Santi ya. Perpindahan dari satu video ke video lainnya. Nah, yang kedua adalah efek visual. Efek visual itu adalah citra yang dibuat, dimanipulasi, atau ditingkatkan untuk film. Sebagai contoh gini, misal nih si Trio dia punya kekuatan super, bisa terbang. Itu termasuk citra ya, efek visual ya. Misal si Raffi dia bisa nyembur api itu, buas gitu. Ya, itulah namanya efek visual ya. Nah, mengapa penggunaan efek penting di dalam film? Kira-kira kenapa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Mengapa ini? Nah, meningkatkan kualitas film, untuk menampilkan adegan yang tidak bisa dicapai dengan oke, luar biasa juga ya. Nah, benar, untuk menampilkan adegan yang tidak bisa menggunakan alat yang biasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat video berikut ini.
Ini adalah contoh beberapa penggunaan efek di dalam film. Teknologi CGI atau penerapan grafis 3D komputer banyak digunakan dalam pembuatan film untuk memberikan efek tertentu. Wajarnya kita melihat teknologi canggih ini digunakan di film-film Hollywood. Tapi ternyata beberapa tahun belakangan, pelaku industri perfilman Indonesia pun mulai mencoba penerapan teknologi CGI ke dalam pembuatan filmnya. Tetapi beberapa memang ada yang tidak sesuai dengan harapan. Namun beberapa yang lain seperti film-film berikut ini bisa dibilang bagus dan cukup memuaskan. Bangkit. Film yang dibintangi oleh Vino Bastian, Acha Septriasa, Deva Mahendra, dan Putri Ayudhya ini adalah film tema bencana pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi CGI. Menghabiskan dana sebesar 12 miliar, Bangkit terbilang cukup sukses menampilkan gambar adegan CGI ke dalam filmnya. Bangkit memulai produksi film dan syuting sejak Desember 2015 sampai Februari 2018, lalu dengan melibatkan 250 orang kru dan 250 orang figuran. Selain itu, film bertema disaster pertama di Indonesia ini juga menggunakan teknologi CGI dalam produksi seperti yang dilakukan studio film Hollywood dengan menggunakan talenta efek spesial dari Indonesia. Bangkit yang diharapkan menjadi pendobrak genre. Gimana setelah tadi hasil dari efek itu? Kira-kira buat apa sih efek itu tadi? Nih, yang pertama ya, menampilkan adegan tidak dapat dicapai dengan alat yang biasa. Ya emang kita harus ngeledakin sebuah gedung gitu buat ngambil film, atau mau ngeletusin gunung itu kan enggak ya, atau mau kita bikin tsunami itu kan nggak mungkin juga. Nah, itu salah satu fungsi dari penggunaan efek ya. Terus yang kedua, efek ini bisa digunakan bila saat menggunakan alat yang asli akan sangat mahal biayanya. Misal nih, kalian mau pakai menggunakan helikopter gitu ya, kalian itu bisa menggunakan helikopter untuk animasinya, jadi dia tidak perlu jalan gitu loh. Kita bisa gunakan efek CGI. Terus ya, efek ini digunakan bila penggunaan syuting manusia atau alat sebenarnya akan membahayakan aktor tertentu. Tadi tuh ada film aksinya tuh yang ditembakin gitu ya. Apa kita nembak si aktor beneran? Ditembak gitu loh, lagi syuting itu ditembak, dar, ketembak kok gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, jadi itulah fungsi dari efek kita. Oke, hari ini kita akan belajar jenis efek yang ada di Adobe Premiere yang bisa digunakan dalam editing video ya. Nanti kalian silakan mencari tahu sendiri secara lengkapnya. Kalian bisa menggunakan modul yang nanti saya berikan, terus bisa juga nanti kalian literasi di internet itu ya. Oke, atau nanti kan kita praktek ya, kita praktek buka Adobe Premiere. Nanti kita coba ini efek-efek ini. Kelompok yang akan kita gunakan ini masih gunakan kelompok rumah produksi yang kita buat di pertemuan selanjutnya ya, sebelumnya ya. Oke. Mana kelompok produksi? Star Production, Line Production, Flat Production, terus mana lagi ya? Kagol Production. Ada semua? Ada yang dipanggil kelompok mana? Flat, Star, Little Star ya. Oke, Little Star. Oke, saya akan berikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Nanti silakan dikerjakan. Saya akan bagikan ya. Star Production, terus Little Star, LN Production. Saya akan memberikan penjelasan terkait pengerjaan LKPD-nya ya. Nah, untuk halaman pertama silakan diisikan untuk nama kelompok beserta nama anggotanya ya. Nah, di situ ada informasi pendukung. Informasi pendukung ini berisi tentang materi ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan kalian buka materi itu sebagai bahan literasi kalian. Kalian juga bisa mencarinya di sumber lain, misal kalian mau cari di buku paket atau bisa juga di internet gitu ya. Nah, jadi kalian kemarin kan kita udah melakukan syuting tuh ya.
Nah, sekarang kita lakukan editing. Kita menambahkan efek di video tersebut. Bawa aqua. Cinta aqua. Ini dari Flood Production ya. Oh, ini LN. LN Production. Di luar angkasa. Belum ada kesulitan? Silakan dilanjutkan. Jangan lupa itu dikerjakan LKPD-nya. Silakan bagi-bagi tugas ya. Kesulitan? Ngapain? Ya silakan dicari di literasi ya, bisa cari di internet bisa gitu, silakan. Ini dari mana ini? Little Star. Bagaimana untuk kagol ini ya? Sudah editing. Kalau KBD sampai mana? Ada kesulitan? Oke. Oke, udah selesai ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, sekarang saatnya kita akan lakukan presentasi ya dari hasil LKPD yang telah kalian kerjakan. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan dibawa LKPD-nya, terus kemudian silakan dijawab dulu LKPD-nya. Nanti yang terakhir adalah tinggal memperlihatkan hasil video yang telah dikerjakannya ya. Oke, silakan. Kelompok pertama ada yang mau maju dulu? LN, oke silakan LN Production maju dahulu. Kelima klik, saya klik ke timeline, kedua ketik efek, proceed, video, lalu Selamat siang pemirsa, saya Rosita Dinda akan melaporkan berita terupdate pada hari ini. 3 orang mahasiswa Universitas Alkoy yang ada di Jepang dan saat sedang melakukan kegiatan KKN di Desa Karo, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 24 November 2020. Ini ada rekaman terakhir terkawal CCTV di Rutan. Berikut rekamannya. Oke, beri aplaus untuk Kagol Production ya. Oke, silakan kelompok lainnya ada yang ingin menanggapinya, silakan.
Oke, silakan dari Little Star. Oke, dari Little Star ada yang mau bertanya nih, silakan. Jelaskan teknik apa yang kalian gunakan untuk mengubah background tersebut. Ya. Ya apa? Yang kami gunakan adalah teknik untuk menggabungkan dua gambar atau bingkai sebagai bagaimana sebuah warna dari satu gambar dihilangkan agar gambar lain yang terletak di belakang dapat terlihat. Terima kasih. Ya, nama tekniknya apa berarti? Chroma key. Oke sih, sip. Ada yang lainnya yang ingin menanggapinya? Enggak. Oke, silakan ditutup Kaggle Production. Presentasi dari kami. Selesai, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Kaggle Production. Oke, presentasi udah ya, luar biasa hasil karyanya ya. Terus juga tadi untuk menganalisa kalian juga udah benar. Tapi sedikit evaluasi di karya tadi, usahakan kalau ada video itu nama kelompoknya di depan ya, mending di belakang sendiri, dikasih di kredit title di belakang, itu akan lebih baik hasilnya. Nah sekarang kita akan masuk ke evaluasi kembali. Nah, kita akan melakukan post test ya. Saya ingin melihat sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini. Silakan di scan QR kode berikut ini. Ya, kita akan gunakan Quizzes sebagai medianya. Kita mulai ya. Ready? Wah, kita akan mulai untuk quiznya, post test hari ini. Menit ya, kita akan jalankan. Kenapa? Ya tulis namanya apa?
Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, kita lihat siapa yang akan mendapatkan nilai terbaiknya. Oke, yang pertama siapa itu? Indi, Nanda, Indi, Raffi, dan Nanda. Ya luar biasa. Beri aplaus pada ketiga jagoan kita hari ini. Dan kelompok yang lainnya seperti apa? Lihat. Oke, ini sudah lebih baik dari hasil pretest tadi ya. Mengalami peningkatan. Kalau tadi itu rata-rata masih sekitar 6 ya. Sekarang udah rata-ratanya nilainya adalah 8 ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang tinggal ke kesimpulan. Setelah kita lakukan evaluasi, sekarang kita ke kesimpulan. Ada yang bisa mau menyimpulkan hari ini kita mempelajari apa aja? Siapa coba? Susanti coba. Hari ini kita pelajari apa aja? Penggunaan efek. Penggunaan efek. Oke, luar biasa. Di software apa? Adobe Premiere. Adobe Premiere ya. Tadi kira-kira apa kegunaan dari efek itu? Ada bisa menjelaskan lagi? Apa coba kegunaan efek? Untuk menghemat biaya produksi. Oke, Santi luar biasa. Ada lagi? Oh ya, oke. Tadi efek itu untuk menyempurnakan video ya. Hari ini kita telah belajar penyuntingan video menggunakan efek ya. Efek dalam penyuntingan video. Nah, tadi saya akan sedikit memberikan sedikit penguatan materi. Jadi ini tentang kapan efek itu digunakan. Ya tadi ketika apa? Ketika dalam kondisi misal tidak bisa dijangkau oleh manusia, kita bisa gunakan efek ya. Yang kedua, misal ada biaya produksinya mahal, kita bisa gunakan efek. Terus ada lagi tadi untuk memperindah sebuah videonya ya. Oke, kita masuk ke langkah refleksi. Nah, kira-kira bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Game ya, pembelajaran berbasis gamenya tadi ya. Apa gamenya tadi? Kuisi sama satunya apa? Labirin ya. Terus yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk belajar lebih baik? Tentunya praktek ya. Oke, apa lagi? Ya, memahami materi, belajar lagi di rumah gitu ya. Literasi, ini literasi itu penting ya. Literasi itu kalian bisa belajar di mana saja, boleh internet, buku paket, silahkan ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang penyuntingan audio. Nah, software yang digunakan masih produk Adobe, namanya adalah Adobe Audition. Ada yang suka nyanyi di sini? Dinda ya, Dinda nanti nyanyi, kita edit biar suaranya lebih bagus lagi. Kan sekarang suaranya udah bagus ya. Besok kita bagusnya lagi di editing audio. Oke, kita masuk ke penutup. Ya, terima kasih untuk hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Terus kemudian silakan dirapikan dulu komputernya. Untuk alat-alatnya dirapikan ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya tadi di evaluasi ada beberapa yang masih remedi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan lakukan remedi atau perbaikan ya. Oke. Silakan disiapkan untuk berdoa ketua kelas.
Coba duduk. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, saya sedikit motivasi lagi, mengingatkan lagi. Doakan apa yang kalian kerjakan, kerjakan apa yang kalian doakan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.